wedang jahe dibungkus. Wah, ini sama ayam. Berapa? 12.000. Sama ayam. Ramasnya enggak ada. Tapi Bisa jualan Pak Prai Mas. prai kayak nih, Pak. Prai. Oh, ada sini minumnya apa? Air putih. Air putih pakai es. Oke. Oh, minum. Enggak, iya. Ini Mas ya.
masih ini Om ya? Apa? Masih saudaraan sama Bu Camat, Bu Ida. Siapa? Nah, di sini. Yang mana? Maksudnya gimana mas? Angkringan di sini katanya masih saudaraan sama Bu ini. Bu Ida. Bu Camat Kendal dulu itu loh. Bu Ida. Saya mas Weh. Iya, kalau nggak salah kata temen ibu. Masih saudara? Sama Bu Camat Kendal dulu yang kemarin. Bu Ida. Bu Ida. Ida. Mana ya? Bukan sini kayaknya mah. Bukan mungkin. Bu Ida. Dulu sekdisnya ini Dishub. Bisnis. Benar. Purasida. Purasida. Rumahnya mana ya? Nah, rumahnya aku nggak ngerti nih. Mungkin kalau lihat orangnya ya, ini ya. Oh, Iya. Purasida. Piro? 6.000. Oke. Masih kerjanya di mana? aku kelurahan Om. Kelurahan mana? Karangsari itu. Oh, Karangsari. Karangsari dekat BNN itu ya. Oh. Tambah air Om. Enggak. Nonton sono mobil. Ya dulu kan. Pernah kalau pernah ini sama temanku yang dari Dishub. Yang dari Dishub namanya siapa? Apa ya? Mana ya? Kenal sama tuh. Oh iya. Cuma nggak berani nanya waktu itu. Eh, Soalnya kan masih menjabat, takutnya dibully, dipantau. iya. Hindi mo video kan. Tahu deh. Itu dia. Oke, makasih ya. Purasida ini. Oh yo. Yang soalnya kalau sama saudara jauh, kadang agak nggak kenal gitu loh, Mas. Jangan lupa. Tinggal nyuci gelas dulu ya Mas ya. Nah, tinggalnya di mana Mas? Saya ngekos Om. Terus di mana? Di dalam. Dalam. Aslinya? Asli saya asli lahir kelahiran NTB. NTB. NTB, cuman lama di Bandung. Oh. Dari kuliah dari SMA kelas 3 dan kelas 2. Terus di sini di kelurahan PNS. PNS tahun 2022. Udah 3 tahun ya. Udah lama. Nggak kerasa Om. Iya.
bagusnya itu zaman sekarang untuk PNS itu terbuka untuk siapapun, Iya. asal sesuai dengan kriterianya. Misalkan di inspektorat misalkan Iya. ngebutuhin S1 psikologi misalkan, S1 psikologi dari seluruh Indonesia itu bisa ngelamar, Mas. Oh iya ya. Berarti kan anu ya, masalahnya lowongan itu kan dari pusat ya. Permintaan tetap dari sini. Hmm. Misalkan dari sini udah ngajuin ke BKN, ngebutuhin satu nih yang dari psikologi, lulusan psikologi. BKN, BKTP tembus BKN tembus apa namanya? Kemenpan ya, Kementerian Aparatur Pemberdayaan Aparatur Negara itu. Aparatur negara. Nah, dimasukin di websitenya. Nah, misalkan yang dari Kendal nih ada 5 yang lulusan psikologi. Itu 5-5-nya lamar. Ternyata bukan dari Kendal kok yang lamar. Dari luar negara Dari banyak ya. Makassar, dari Sumatera Utara, dari Palembang, dari Jakarta, dari Bengkulu, dari mana daftar juga. Ngerti ada butuh satu psikologi misalkan. Lamar lah, misalkan yang dibutuhin cuma 10 orang. Ternyata yang lamar itu sampai 60 orang gitu, Mas. Iya. Tes pertama ternyata dari 5 orang yang ngelamar ini yang ikut dapat passing grade 3 orang misalkan, yang dapat passing grade 3 orang misalkan. Nah, yang dibutuhin kan 10. Tes pertama berarti kali 3, 30 orang nih yang bisa masuk ke tes selanjutnya. Yang masuk, tes lagi sekali lagi. Ternyata dari 5 orang yang Kendal ini cuma 1 orang yang dapat. Panggilannya lagi dari luar daerah. Sekarang kan gitu. Sama kayak di tempatku itu di Karangsari. Aku sebenarnya bukan Karangsari daftarnya, Om. Di sini malah. Ya. Di sini malah daftar di sini aku. Di Inspektorat. inspektorat. Nah, ternyata perankingan aku ranking 2. Ya. Yang di Karangsari ada 2 orang yang daftar dari Undip apa OSM gitu, cewek 2 orang. Orang aku baru tahu tuh diceritain ternyata orang Brangso apa orang baju towo gitu, lupa lagi aku. Dia masih orang Kendal juga. Nah, dua-duanya nggak kena passing grade. Otomatis kebutuhan 1, yang lamar 2 tapi gagal dua-duanya, jadi 0. Jadi 0 orang yang keterima. Karena aku di sini ranking 2, ditutuplah buat jabatan-jabatan yang masih kosong ini. Berarti dipindah, dilipat itu ya. Lempar ke sana. Ini Bang, terus. Kita pulangi ke kampung halaman berapa tahun sekali? Sekarang kan karena udah di Bandung, Om. Jadi Udah di Bandung ya? 4 kali, 5 kali. Tahun 5 kali. Lebaran udah 2 kali. Nek lagi ada uang 13 pulang. Oh, gaji ke-13 pulang. Ada duit pulang, nggak Iya. ada duit yo pulang. Orang tua masih ada semua. Alhamdulillah. Ini adik kakak.
ada kakak paling kecil loh. Anak nomor berapa mas? Bungsu Om. Bungsu yang terakhir berarti ya? Berapa saudara? 3. 3. Cowok semua apa ada cewek? Ada cewek, ada cowok. Cewek 2. Lengkap ceweknya ya. Cewek 2. Cowok cuman masih ada yang cowok ya berarti ya? Enggak sih. Ini kakaknya dua-duanya ada cowok ada cewek. Oh. Inilah Om apa? Bisulnya orang tua. Judulnya orang tua. Berarti nikah lagi gitu pak? Nah, kan bisul pertama udah lepas nih. Bisul kedua udah lepas juga. Ah, bisul terakhir nih. Udah pecah Tanggungan, juga. tanggungan. Tanggungan ya. Berarti tinggal udah Orang tua. Hmm. Tinggal orang tua aja. Udah nikah semua dulu. Udah nikah semua. Ya masih udah berarti. Belum dapat rezekinya. Cari cewek sini tuh. Biar dekat pekerjaan. Saya sih sebenarnya naik dari saya sendiri gitu Om. Ya penting pulang nggak misuk-misuk, udah cukup pulang kantor kerja yang capek badan dengar misuk-misuk ya nggak seneng lah. Pulang dengar suara ngaji, pulang dengar istri lagi mandiin anak, rawat anak gitu. Senang kan. Sama siapapun, mau orang mana, orang kenal, orang ini, cuman kan kita ngikutin. Ya kalau bisa direstui sama orang tua. Iya itu harus ya. Dua kali mas saya udah kenalin orang tua, yo gitu responnya. Iya di mulut itu loh. Jadi pas dijalanin ada aja kendalanya. Pas Itu masih pacaran. ya kenalin lagi ada lagi kendalanya lepas. Orang tua ya iya kalau memang baik buat kamu ya jalanin, tapi kan nek di hatinya enggak kan ada aja jalan. Iya. Aslinya apa Mas? Tempe penyet ayam. Nah sekarang suruh cariin Cari sama orang tua suruh cariin. Ya, aku nyuruh udah pasrahin sama orang tua mana yang bagusnya. Sampai sekarang nggak ada. Belum ada. Sama si ini kenalin gini. Udah kenalan. Terus sibuk tiba-tiba tapi tata riges tuh ininya kuliahnya katanya. Nggak ntar habis uang suruh buat make up ntar habis. Ada lagi omongan kayak gitu. Nah, akhirnya saya juga jadi malas nerusinnya kan. Malas batal. Terus ada kenalin lagi perawat orang Semarang. Perawat gini. Itu ya. Kan 6.000. Perawat gitu.
bapaknya udah sama bapakku sama ibuku udah ngomong, udah ngobrol. Anaknya yang di sana dikasih tahu, anak yang cewek udah dikasih tahu. Ya. Ini juga dikasih tahu kemarin. Hmm. Kasih nomornya, kontaknya, kenalan. Assalamualaikum. Nah aku kan daripada dilama-lamain udah langsung to the point. Niat saya begini gini kata saya. Nggak mau lama-lama. Kalau bisa ya ketemu dulu, ngopi. Nah misalkan ngobrol sudah nyambung. Ya. Nah, Terus? bebas mau gimana ke depannya, mau langsung aku disuruh ketemu sama bapak ibunya bebas gitu kan. Nah aku ngomongnya itu ketemu kapanpun, nek siang boleh, sore boleh, nek malam kalau misalkan orang tuanya nggak apa-apa tapi harus di rumah ya boleh datang aku ke rumahnya. Aku ngomongnya gitu, dilaporin ke bapaknya. Dia bilangnya itu pak yang dikenalin mau ngajak aku keluar malam-malam. Terus? Tapi malam-malam dia ditanya lah sama ibuku, kok anak orang diajak keluar malam-malam, siapa yang ngajak keluar malam-malam? Kata kok nggak benar ini kata. Pas lagi. Ya, yang cari yang sama-sama udah kerja. Sebenarnya nggak masalah mau udah kerja gitu. Oke, mau udah kerja juga. Malah saya lebih pengennya om ya dari luar Kendal sekalian nggak kerja, biar nggak apa-apa saya ada keluar modal bikin usaha di rumah. Misalkan suka ngejahit atau suka jualan, Iya. kita modalin buat beli bahannya. Ntar dia mau jual online, dia mau jual sama ibu-ibu RT, ibu pengajian, ibu apa, bebas terserah, daripada kerja di luar. Saya malah pengen kayak gitu. Usaha sendiri di rumah berarti ya. Ya, soalnya misalkan bukan, saya kan menghindari resiko sebutan istilahnya kan om. Mungkin nggak semuanya kayak gitu kelakuannya, tapi saya mikirnya misalkan sama orang sini ceweknya dia pasti punya masa lalu Rama. Iya, semua ya Kita nggak tahu masa lalunya seperti apa. Nanti dia kerja, aku kerja, seumpama ada masalah di rumah tangga, dia bukannya nyari solusi ke aku malah curhat ke masa lalunya, kan kita nggak ngerti sih om. Iya. Nek orang jauh, masih jauh jaraknya nih, masih bisa kita waspada gitu. Wah, Pak tanduk ora? Pak tanduk ora? Sik main telu. nakal. Main nakal kita masih punya ancer-ancer gitu. Ini orang sini, saya pendatang. Halo. Nah, jam 10. Aku mancing. Oke.
carinya yang bagaimana. Yo kalau caranya gimana ya, harusnya kan yo pendekatan dulu, tahu sifatnya, tahu tapi kalau sudah ketemu jodoh itu pasti yo apa ya cocok lah. Iya. Nah, kalau saya sih mikirnya menghindari risiko. Kalau mikirin resiko sama aja takut sama bayangan kita sendiri. Bukan gitu sih mas. Jadi misalkan gini, ya kita pasti kayaknya punya masa depan itu yang aman-aman aja, yang nggak banyak masalah gitu. Ya ada masalah mungkin masih bisa diomongin internal. Cuman kan kita nggak tahu nih, misalkan ya mungkin karena ada trauma juga ya mas ya. Misalkan sama orang sini nih, entah waktu itu rezeki saya lagi seret, entah lagi itu sama-sama lagi panas gitu, berantem, curhat sama entah masa lalunya apa gimana, dibawa kabur, baru nikah berapa tahun udah dibawa kabur, gimana mas? Siapa yang bertanggung jawab? Nah misalkan aku nikah sama ini aja, sama itu aja, sama ini aja, udah ada masalah gitu, yang jodohnya mau tanggung jawab enggak? Gitu aja. Ya Pasti ada aja jalannya, cuman kan nggak harus dipaksakan. iya, tapi kadang ya tergantung orangnya ya. Kalau aku punya rencana hidup nikah umur sekian, biar bisa nanti ngedidik anak itu kan pas. Kita masih muda, sudah punya anak, cari rezeki kalau masih muda itu kan tenaga kan masih dan nanti kalau nikah udah terlanjur tua, anak masih kecil-kecil, tenaga sudah habis, nah tuh nanti kan jadi masalah lagi ya. Begitu loh. Nikah ya, kalau nikah ya sesuai ya umur lah, umurnya makanya sudah saatnya nikah ya nikah. Soalnya kalau nanti kelamaan keburu umurnya, Betul. udah pensiun masih harus kuliah ke anak, ya ini kan ya mungkin ya tabungan dari anu kan bisa, tapi kan lebih enaknya kan masih kerja, bisanya sekolah ke anak sampai nikah, anak nikah kita masih kerja, itu kan enak. Kalau aman-aman aja itu sampai akhir. Ya setiap keluarga itu pasti ada, pasti. Tapi kan tergantung kitanya itu bisa memecahkan masalah enggak. Kalau nggak bisa dipertahankan ya lepas. Nah itu yang takutnya itu. Itu jangan takut, banyak temennya kok ya. Ayo kasihan anaknya Om. Ya kalau kasihan ya kasihan semua, kasihan pada diri kita sendiri juga kasihan. Itu ya istilahnya nak, misalkan belum punya anak mungkin ya masih mikirin diri sendiri. Kalau udah punya anak ya pasti sebagian pikiran kita itu lebih difokusin ke anak, pasti itu. Iya. Ada yang semuanya udah perhatian udah semua ke anak,
ada yang mungkin masih ada pengen buat diri sendiri, setengahnya buat anak. Iya. Pasti ke anak. Kalau saya sih mikirnya ke anak om, kasihan ke anak. Iya. Itu ya bagus. Ya, pemikiran itu kan pemikiran sudah Iya. caranya sudah dewasa. Anak kan. yang masih ada dua orang tuanya aja masih bisa nakal om. Hmm. Iya. Apalagi yang salah satunya udah lepas. Iya, tergantung apa ya, karakter anaknya juga. Kalau anaknya mudah dididik, ya kan ada yang anak itu sulit ya kan, ada walaupun orang tuanya itu masih bersama, anak yang nakal kan masih banyak juga kan. Jadi kan saya suka ya orang-orang mengenalin misalkan. Kenalin weh gitu. Tapi kayak maksa gitu loh, makanya itu paling kesel saya tuh kayak gitu. Istilahnya orang tua saya aja nggak gitu-gitu banget kok, ini orang dari luar entah siapa maksa harus sama ini siapa kataku, membayarin catering kok, membayarin gedung nikahan kok. Kok ngomong saya najiran kadang sama ini wero paksa lagi. Ini loro. Ya. Pas time emergency. Kayak terus apa? Saya kupang. 25. Ini peyok kuwi to biasa. Kasih ya. Bebek ini betul kuno. Dusel kono ya lumayan suwi sih. Ya terus apa kopi? Ya itu nganteni Robi dek neng. Kopi ini. Ya ini mah kerja ketok dek neng. Ya Mas. Ya enggak. Tapi Terus ada yang lucu juga teman saya yang pengen jitak tapi gimana, dia mau kenalin ke saya nih, cewek, tapi dia udah cobain juga ceweknya. Kurang ajar. Disangka sampah kali, main buang-buang aja ke orang. wah, itu namanya jebak. Kurang ajar banget itu. Kenalin tapi udah dikit-dikit sama dia. Kurang ajar. Tapi kalau udah nikah itu ya lain lah, punya rasa apa ya, ya bangga lah, punya pasangan, ada yang ya sama ya, ada yang ngurus kita. Kalau pagi buatkan minum, berangkat kerja, nyiapin sarapan. Itu ya caranya kenikmatannya sudah berkeluarga itu kayak gitu. Tapi ya kalau sudah keluarga itu ya kita harus melepas apa ya, yang tadinya kita suka nongkrong apa suka main sama teman-teman. Itu harus ditinggalkan. Dan kadang kan udah nikah tapi maunya si cowok itu yo tetap kumpul sama teman-temannya yang dulu. Itu yang bikin biasanya ya retak rumah tangga kayak gitu. Ya sama masih suka dolan lah, itu yang bikin ribut. Biasa aja lah. Malah pasti. Kalau keluarga itu maunya aman-aman aja ya nggak bisa. Mesti ada masalah itu pasti. Nanti kan suasana hati itu kan setiap hari berubah. Mas. Iya itu pasti itu. Permasalahan di luar itu kan mesti kadang kebawa ke rumah, masih capek-capeknya istri minta ini minta itu kan. Aduh. Ini harus
juga belum terjadi itu udah dipikirin kalau sama cowok sih ya Om ya. Iya. Itu yang kadang bikin tambah pusing itu. Nah cewek yo yang kemarin-kemarin yang dipikirin sama dia. Kalau cowok yang belum terjadi yang dipikirin sama dia. Ya kuncinya itu satu, jangan sampai mengungkit masa lalu atau menceritakan Masalah masa itu lalu nggak kita, boleh. apa, kelebihan kita pada masa lalu kita ceritakan ke istri gini-gini. Nah itu tidak bagus ya, ceritanya ya ini masa depan aja. Apalagi ya waktu bertengkar biasanya, "Oh, kamu itu dulu gini," nah itu malah hancur nanti. Nah kalau Tengkar ya lebih baik diem. kalau saya malah nek tengkar ngomong gitu berdua lah, maksudnya masalah itu cuman berdua yang tahu gitu. Bisa, Mas. Beresin dengan paling jauh ke keluarganya dia atau keluarga saya aja, paling jauh banget itu. Kalau mertua udah ikut campur tuh dia udah pusing gitu, apalagi orang di luar keluarga. Makanya kalau sudah berkeluarga lebih baik itu lepas dari orang tua. Iya, makanya dari yang jauh sekalian. Maksudnya jangan sampai satu rumah sama mertua atau orang tua kita. Kita ya rumah sendiri ya jauh lah. Jadi rumahnya jangan sampai berdekatan itu. Biar kita itu benar-benar mandiri, Mas. Misalnya kalau dekat itu ya namanya si cewek rumahnya Kendal, terus kamu dapatnya rumahnya Kendal tapi masih dekat satu kampung. Kalau ada masalah pasti pulang. Nah, pulang itu nanti apa ya? Oh, ada apa sama suamimu? Wah, gini. Paling bagus itu kalau istri ada masalah jangan sampai cerita sama orang tua. Sama orang tua aja udah pusing, apalagi sama orang lain. Iya Kalau sama orang lain malah nggak apa-apa. Wah saya malah lebih ngeri Om. Bukan apa ya, kalau cewek curhat sama cewek itu istilahnya dia kayak udah batin. Jadi bisa jadi teman yang dicurhatin ini malah menilai suaminya buruk. Cewek nggak mungkin diam di sana. Istilahnya istriku punya, misalkan kalau istriku punya teman A, ceritain masalah rumah tangga sama siapa cewek nih, ya sama cewek yang A ini. Teman cewek yang A nggak mungkin dia diem di situ, maksudnya ceritanya putus di Sama. situ, mau sama ibunya orang tuanya ntar diceritain ini, atau mungkin sama suaminya dia ntar diceritain gini. Wah pasti lebar Om, pasti itu. Apalagi sama cowok ntar diceritain. Nah, kalau sama cowok Nah. ya susah itu. Udah nggak bener kalau cerita masalah rumah tangga sama Itu cowok. saya pengalaman saya yang istilahnya ya itulah, jadi masalah saya sama dia diceritain di kampungnya dia. Waktu itu kan masih belum sudah ada rencana, sudah ada kasih rencana target setahun beres iniin, cuman dia ketoknya curhat gini terus, daripada jauh-jauh LDR gini nunggu setahun lama kenal cewek sama si A, kadang masih kontakan sama saya nih, aku dideketin sama cowok nih gini, tapi isi chatnya cowoknya tuh ngomong, daripada kamu berantem terus sama ini mending sama saya aja yang dekat sekalian gini. Berarti emang ada omong udah pernah curhat ya cewek ini, kataku lepas gitu. Paling tidak kita bisa menasihati. Iya. Kalau kamu ada masalah jangan sampai kamu cerita sama cowok. Terus sama temenmu yang perempuan yang suka ngomongin ke orang lain juga. Kan kadang ada cewek punya teman akrab cewek juga.
ya dia itu kan Ya. tidak memendam itu loh, Ya, benar. bisa meringankan. Gimana? Ya begitulah om, masalah umur segini tapi belum punya jodoh itu banyak banget. Ya harus berani mas, harus berani. Jangan sampai takut sama bayangan sendiri. Berapa om? Nasi 2, Hmm. telur 1, gorengan 1, Hmm. 6 air putih es. Nah, berarti 14. Ramai menit sih, ulah. Apa? Ulah ramai menit. Iya, terus teman-teman nih pada ngumpul. Setengah 2. Iya. Saya Terima kasih ya. Matur suwun om. Terima kasih banyak loh om. Ya, iya. Sama-sama. Iya. Kamu apa? Kopi. ya saya biasa lah. Sampai menit lah. Ngantuk. Besok minggu kok ya tidur panjang. Simpukan itu. Tuh. Ono putih selalu. Geng. Waktunya kawin. Orang nyambangi omahku kok bertiga ini lo ora gelut. Temen berarti pak. Makanya anu uyuhe mampu beli. Wah, uyuhe wis ora tahan aku nggo uyuhe lang tak keburi pak. Ini men, suruh anget pak. Suruh anget ya. Wah, ngeri gue mobil wus. Hmm. Wis. Nah, tinggal Ya tidur, merem. Tahu-tahu udah sampai. Yang di sini Kalongan. Nah, rawan. nganu gitu loh, trek-trekan jalan nganu gitu loh, jalan tembus Leri gitu loh, Arteri. arteri bisa Malam minggu mesti kuwi. mantap kita wis kroso masalah apa? Akeh sing do nongkrong. Oh, situ juga lah. Sido. Apa? Teri karo bakwan loro. Akhirnya jam 2 lah Mas. Masalah jam di mobil itu kok jam 2, waduh. Aku tumben men aku nyumpel lawan men. Biasanya paling sejam paling kok
sampai jam 2 itu lama kan gitu ya. Tapi itu lah apa gara-gara tadi macet. Lapar kak. Ini anteng kok. Bawa rokok tidak bawa korek anteng. Ya habis-habis rokok era. Khusus saya bawa korek enggak bawa rokok. Wah, kuwi mau ngerokok bingung. Anu marahi wong tukang nongkrong. Motor ada yang mau paling nggak? Kanca-kancane apa kuwi peyok karo anake jenenge Robi iki lah, Robi apa jenenge? Anake peyok. Robi Joli. Anake sapa sih? Kangane peyok iki sapa jenenge? Beni. Anake Beni. Oh, anake Beni. Robi iki sing biyen dodol ning kono. Kan diganti peyok saiki. Oh, ini sapa sih sing dodol? Nah, yang pertama kan anu Nugroho, terus ganti anak Beni. Oh, anu berlaku anak Nugroho ora terus ya? Ora kerja jane pabrik. Oh. Terus saiki ganti Peo. Ome kuwi nah, Ome Kopi. Kandeman itu ya? Oke, maju lagi. Setelah itu berarti? Balik. Terus, Saya lihat tuh udah nggak respon. Di situ udah ngorok ya, tinggal saya juga aja ngorok. Saya yang penting musiknya jalan. Saya masih bisa tetap mata masih nyala. Kalau nggak ada musik nggak ada, waduh. kalau dulu kan jarang tidur itu kan karena